Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya kena percaya kabar kita semua luar biasa ya, diberkati oleh Tuhan. Saat pagi hari ini kita mau masuk dalam ibadah kita mau persiapkan hati kita Bapak Ibu saudara untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Saya percaya ya Tuhan, Engkau Tuhan yang memberi kami kemenangan ya Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan baru, ada semangat baru, ada pengharapan ya Bapa. Karena itu biarlah kami terus Tuhan berada di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu ada dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat kasih setia. Haleluya Yesus. Saya percaya Kau ada tengah-tengah kami ya Tuhan. Kau hadir di sini ya Tuhan. Kuasa yang tak terbatas itu Tuhan.
Kau Tuhan yang tidak pernah lalai ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Biar kami boleh semakin semangat, bersuka cita, memuji Tuhan. Karena Kau Tuhan yang layak terima sembah dan pujian. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada setiap kuasa kegelapan yang mengganggu hati kami, yang merusak sukacita kami, kami patahkan dalam nama Yesus. Kau berkuasa di ruangan ini, bahkan di ruangan hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Dari bersalam kepada kanan kiri katakan selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita yakin Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita ya, untuk menyatakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ku diberi kuasa. Haleluya. Yes.
Dia adalah Allah kita yang ajaib. Amin. Dia sumber kemenangan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Setiap hari kita selalu agungkan Dia dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mengagungkan Dia setiap hari, kita bisa merasakan kuasanya yang besar terjadi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Pada saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita ingin percaya Tuhan adalah Allah yang setia, yang selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya Tuhan. Oh Tuhan yang selalu bersama kami. Oh Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkan
pagi. Terima kasih kalau hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah, Amin. bersukacita, Terima kasih. bertemu dengan Engkau secara pribadi, Yes, dan bertemu dengan anak-anak-Mu, Amin. hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih. Sungguh suatu sukacita yang sangat besar Terima kasih. kalau Engkau masih memberikan kesempatan kepada setiap Ya. kami untuk beroleh hidup, untuk boleh Tuhan memuliakan Amin. menyembah Engkau. Terima kasih. Karena Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Haleluya. yang selalu menyertai kami, Amin. yang selalu menolong kami tepat pada waktunya. Amin. Terima kasih buat ibadah yang boleh berlangsung. Terima kasih buat kesempatan yang Ya. Kau berikan kepada kami untuk memuji menyembah Engkau, Amin. Tuhan, dengan seluruh gerak hidup kami, pita suara kami, bahkan seluruh kehidupan kami. Amin. Terima kasih hari ini juga sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu, Ya. kebenaran-Mu, firman-Mu Amin. yang akan hamba sampaikan. Biarlah kiranya firman yang kami dengarkan adalah firman yang hidup, Amin. yang menggerakkan kami, yang mengubahkan kami, Amin. yang memulihkan kami. Amin. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hadir pada saat hari di tempat ini, kami akan mendengarkan suara-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu silakan dulu. Terima kasih untuk reaksinya musik. Salam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita semangat kembali untuk mendengar firman Tuhan melalui hambanya, yaitu Bapak Abednego, ya, yang pada Napi Tupulu yang pada saat ini diutus oleh Tuhan di tempat ini. Dan Bapak Abednego, Pendeta Abednego Napi Tupulu ini melayani di jemaat Filipi, Pak ya, jauh ya, jauh. Di Filipi, tapi tempatnya di Citra 5 ya. Karena itu selanjutnya perkenalan selanjutnya kami serahkan. Terima kasih. Terima kasih juga. Haleluya. Oke, happy Sunday buat setiap kita yang di tempat ini. Selamat beribadah, selamat berkali minggu, selamat menikmati penyertaan Tuhan sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya tadi sudah diperkenalkan sih. Nama saya Alkitabia sekali, yang pernah masuk dapur perapian, tapi balik lagi dia. Abednego, nah itu dulu dari namanya saja pasti Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan tahu bahwa saya orang Korea Utara. Gitu. Di sini ada inang bawa saya jadi. Shalom. Dan saya punya istri 1, anak 3 tapi 4. Maksudnya apa? 4, 1 apa sih namanya istilah orang Batak itu ditambahkan. Ditambahkan. Mangain gitu. Jadi anak saya kalau ditanya ada berapa? 4 gitu. Karena sudah dipestain, mahal harganya. 200 perak. Tapi hari ini terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Ibu yang luar biasa. Saya senang sekali karena saya kenal gereja ini bahkan sebelum saya kenal gereja saya yang lama. Iya, kenapa? Karena saya sekolah teologi seminari Bethel. Kalau tidak salah, dulu pernah ada yang kayak PKL begitu datang ke sini, teman saya diajakin, ini gereja dekat rumah saya tahunya. Rumah saya di daerah Menceng. Saya baru tahu bahwa ada gereja di sini. Itu tahun berapa saya sudah lupa. Tapi hari ini justru saya masuk di dalamnya. Amin. Saya bersyukur karena anugerah Tuhan kita bisa ada di sinode yang sama, Gereja Bethel Indonesia. Tapi karena sama-sama satu sinode, kita boleh bercanda-candain gereja kita. Kalau kemarin nggak boleh. Pantang gitu ya. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang sudah diberikan kepada saya. Itu gambarnya saya ambil langsung dari Ibu, dikirim. Wow, keren banget. Saya baru menyadari bahwa saya ini adalah salah satu orang paling ganteng di dunia. Setelah saya lihat gambar itu. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, tidak berlama-lama karena saya melihat ini sudah ditayangkan kemana-mana, jadi aku yakin ini viral sampai ke luar negeri. Firman Tuhan yang saya akan sampaikan adalah sebab tangan Tuhan menyertai dia. Terambil dari Lukas
1 ayat yang ke-66. Oke. Mungkin di itunya saya saja PPT karena sudah lengkap semua supaya oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Firman Tuhan ini adalah pernyataan atau narasi daripada kelahiran seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus menyebut dia the next Elia. Ya. Nabi Elia yang bersuara, yang menyatakan kebenaran di mana-mana, bahkan sampai orang-orang yang mendengarnya sakit kupingnya. Itu yang bernama Yohanes Pembaptis. Nama Yohanes memang sudah pasaran pada masa itu. Jadi bukan hanya Yohanes Pembaptis saja yang bernama Yohanes, maka disebut dia John the Baptist. Kenapa? Karena dia salah satu sebelum dalam tanda petik Yesus berkarya, dia sudah berkarya. Sebenarnya Yohanes Pembaptis itu adalah dihitung keluarga adalah sepupu daripada Yesus. Sebab apa? Sebab Maria dan Elizabeth itu sepupuan. Jadi artinya seperti kita orang-orang orang Indonesia itu seperti itu, sepupuan. Jadi rupa-rupanya Tuhan memakai satu keluarga ini dengan caranya yang ajaib, dan pernyataan ini dimunculkan oleh kitab Lukas. Karena apa? Karena salah satu yang membuka jalan untuk datangnya juru selamat di dunia ini adalah Yohanes Pembaptis. Dan biasanya ayat ini dimunculkan pada akhir-akhir sebelum acara Natal. Orang Kristen atau gereja menyebutnya peristiwa Advent. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus atau sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Oleh karena itu, menurut saya ayat ini tepat. Kenapa? Karena ini disampaikan pada bulan November. Jadi hari ini Tuhan ingin setiap kita yang ada di tempat ini, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mempersiapkan dirinya sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar nanti kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, kita bikin panitia Natal sampai gontok-gontokan. Karena apa? Karena soal dana, ya kan? Karena soal pakaian, ya kan? Karena soal apa? Soal sepatu, ya kan? Sepatu baru atau sepatu lama. Padahal intinya bukan itu. Tapi kadang-kadang kekristenan tidak di sini. Aku yakin dan percaya. Bukan masalah intinya yang dimasalahin. Masalah-masalah yang kecil dimasalahkan. Hari ini biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita bisa berkaca bahwa Tuhan datang ke dunia ini menyertai setiap kita yang ada di tempat ini. Baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan suka. Baik dalam keadaan berlimpah maupun dalam keadaan berkekurangan. Baik dalam keadaan kita, pemahaman saya, kita sedang kudus-kudusnya maupun sedang kudis-kudisnya. Saya percaya bahwa Tuhan kita yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berbeda dengan Tuhan yang diciptakan oleh dunia ini. Sebab apa? Sebab Dia adalah Tuhan yang menerima kita dalam segala kondisi dan keadaan. Hari ini tidak salah kiranya kita boleh mendengarkan firman Tuhan bagaimana yang ingin disampaikan oleh Tuhan pada saat hari ini. Menurut saya, kata yang kita bisa petik adalah kata menyertai. Kita bisa melihat dari slide yang sudah saya sediakan, paling tidak ada 4 makna penyertaan Tuhan. Ini belum intinya ya, ini baru preambulnya, baru pembukaan. Kapan selesainya? Kalau di tempat saya, kalau ada yang nanya begitu,
sampai Tuhan datang, khotbahnya terus. Tapi di sini nggak boleh, ya kan? Karena kita akan setelah itu ada ibadah juga ya. Jadi saya menghormati waktu yang disediakan oleh gereja Tuhan di tempat ini. Ada 4 makna penyertaan Tuhan atau Immanuel. Dalam bahasa aslinya Emmanuel, ya kan? Dalam bahasa Yunaninya Metatheos, ya. Tapi hari ini kita tidak sedang belajar di perkuliahan, ya kan? Untuk menjadi pembicara tidak semudah menjadi dosen. Ya, saya ini dosen tapi dosen-dosenan. Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat, kita hamba-hamba Tuhan yang bergelar profesor, doktor, karburator bocor, itu harus merendahkan diri serendah-rendahnya. Supaya apa? Supaya firman Tuhan yang disampaikan mendarat. Jangan sampai mengambang kemana-mana. Akhirnya, apa yang korbankan dia? Sampai lupa itu jemaat, apa ya? Nggak tahu, pokoknya orangnya lucu. Udah itu ada lalatnya juga gitu, ya kan? Hari ini Tuhan mau mengajarkan kepada kita. Yang pertama, coba. Arti daripada penyertaan Tuhan yang pertama adalah Allah beserta atau bersama dengan kita. Dalam Matius 1 ayat yang ke-23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kata bersama atau beserta akan relatif jika kita mengkaitkannya dengan manusia. Kamu di mana? Ya kan? Di sini mana? Di lantai 2. Padahal ada temannya di lantai 1. Itu sama, bersama, beserta. Kenapa? Karena mereka satu gedung, satu tempat. Nah, bagaimana dengan kalau dikaitkan dengan Tuhan? Itu berbeda jika kita dikaitkan ya kata bersama itu dengan Allah. Karena apa? Karena Allah itu tanpa batas. Dia ada di mana-mana. Dia ada dalam kesedihan kita. Dia ada dalam kesukaan kita. Dia ada dalam proses waktu kehidupan kita. Sepanjang zaman ada mengikuti kita. Dia bersama-sama dengan kita. Itulah hebatnya Tuhan kita. Dia menerima kita apa adanya. Dia menerima kelemahan kita. Dia menerima kekurangan kita. Dia juga menerima kegendutan kita. Dia menerima segala sesuatu yang kita alami. Karena itu hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Allah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita, Allah yang beserta dengan kita, dia tanpa batas. Itulah sebabnya orang Kristen mau pergi kemana saja, ke ujung burung, ke ujung bumi, tidak menjadi takut. Kenapa? Karena dia yakin, dia percaya bersama dengan Allah kita dapat menaklukkan seluruh dunia. Karena itu saya bangga jadi orang Kristen. Gak perlu takut dengan siapa? Dengan hantu. Kalau dulu, sorry anak babi boleh. Dulu saya salah satu anak yang penakut. Walaupun bapak saya gembala sidang, tapi tidak menjamin ketakutan saya. Jujur, saya masuk SD kelas 1 itu hampir 7,5 tahun. Harusnya sudah masuk 7 tahun. Kenapa? Karena jujur ini ibu-ibu ya, bapak-bapak, saya malu ngeliat cewek. Sampai ditabokin mama saya, aduh, ini gimana ini? Mas takut sama cewek? Iya takut, sering. Sampai gemetaran. Sekarang malu-maluin. Iya, sekarang malu-maluin. Betul. Kalau tidak salah, itu masuknya bulan 6. Saya masuk, kalau tidak salah hampir mau bulan 10 atau bulan 11. Padahal sekolah itu dekat rumah saya. Tapi saking mindernya. Tapi aku yakin dan percaya. Ketika kita bertobat, ketika kita mengenal Tuhan, kita nggak perlu malu. Kita harus membawa diri kita sendiri. Be yourself. Bukan karena kita, bukan karena ego, bukan karena kegantengan kita, bukan karena kita kaya, bukan. Karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Yang kedua, mudah-mudahan ini bisa selesai. Karena banyak PPT-nya. Yang kedua, Allah menuntun umatnya. Jadi Immanuel artinya Allah menuntun umatnya. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 berkata begini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang
sebab aku ini Allahmu. Aku akan apa? Meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Menuntun artinya tangan kita dituntun. Tidak boleh lepas. Tidak boleh beranjak. Sebab apa? Sebab Tuhan ingin menuntun kita supaya tidak jatuh. Sebab kekristenan ini sering diumpamakan seperti domba. Salah satu binatang yang paling bodoh di dunia menurut survei, menurut penelitian adalah domba. Itulah sebabnya kekristenan ini betul-betul memahami manusia. Termasuk manusia adalah orang yang lemah. Lemah, apalagi di kota Jakarta. Banyak keinginan-keinginan. Dan apapun ada. Di kota Jakarta lah ada orang yang sangat baik sekali. Saking baiknya kita bisa tipu. Tapi di kota Jakarta ini pula kebalikannya. Yang sangat jahat, artinya sampai panjang. Ya betul, tapi tidak di sini ya. Soalnya, bukan di gereja kami juga di sana. Saya pernah ngalaminnya soalnya. Kita kira dia baik, tak tahu dia hampir. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita. Walaupun ada orang-orang seperti itu, kita tidak perlu takut. Sebab tangan Tuhan akan sanggup menuntun kita. Bisa nggak orang Kristen jatuh? Bisa. Seperti foto yang saya sudah sediakan, bisa. Tapi step by step Tuhan akan tolong kita. Alkitab berkata 7 kali orang benar jatuh. Tapi kalau kita masih percaya kepada Tuhan, Dia pasti akan mengangkat kita, menuntun kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melangkah ke langkah yang ke-8, ke-9, dan seterusnya. Itulah hebatnya Tuhan kita. Yang ketiga, Allah menggendong umatnya. Wow. Mungkin selama ini kita menyadari bahwa yang namanya Immanuel, Allah beserta kita saja. Tapi hari ini saya menemukan, kita bisa menemukan, paling tidak ada 4 tadi sudah saya katakan. Allah yang bersama dengan kita, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang menuntun kita supaya kita tidak jatuh. Dan yang ketiga, Allah menggendong umatnya. Wow, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Firman Tuhan berkata begini, Yesaya 46 ayat yang ke-4. Sampai masa tuamu. Siapa yang merasa tua? Nggak ada. Saya tahu di kota Jakarta tidak ada yang merasa tua. Saya pernah ditegur sama seseorang. Kenapa? Karena saya panggil, tante, dia ngamuk. Kapan saya menikah sama om? Oh itu, sorry bu. Jadi panggil apa? Ibu, oh ibu. Tapi saya nggak pernah merasa ibu adalah ibu saya. Bercanda. Itulah sebabnya hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita, ya, bahwa Tuhan menggendong umatnya sampai masa tuamu. Aku tetap dia, dan sampai masa putih rambut. Aduh, jangan ada. Nggak apa-apa juga. Putih rambut itu adalah mahkota kehidupan, ya kan? Mahkotanya orang tua. Tapi boleh dicek nggak? Boleh, terserah. Itu uang Anda. Itu rambut Anda. Aku akan menggendong kamu. Aku akan melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Firman Tuhan atau lagu yang sering kita nyanyikan kalau di kedukaan. Nggak tahu tuh apa sudah ditanamkan begitu. Misalnya di lagu El Shaddai, El Shaddai. Siapa yang pernah dengar nggak lagu di gereja? Kayaknya udah jarang-jarang ya. Kalau di tempat penguburan, di rumah duka Jeramba, di rumah duka abadi, paling sering. Kasihan tuh yang penciptain lagu. Dia kan gak berkeinginan untuk menciptakan lagu untuk orang meninggal. Tapi El Shaddai itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arti El Shaddai itu sesungguhnya yang lebih hebat lagi, menggendong. Yang lebih hebat lagi, menyuapi, memberikan asupan. Syok. Bahasa aslinya syok. Bilang sama-sama syok. Sekali lagi syok. Sekali-sekali kita jadi orang muda. Syok. Gitu. Dari kata itulah muncul El Shaddai.
Allah Maha Kuasa. Sesungguhnya bukan Allah Maha Kuasa. Allah yang setiap hari memberikan asupan, memberikan makanan yang terbaik bagi umatnya. Itu artinya syur. Tapi hari ini nggak apa-apa juga lah Allah Maha Kuasa. Karena artinya kalau dia Allah Maha Kuasa, dia memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Gitu kali ya. Oke. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita, ketika Allah beserta dengan kita, penyertaan Tuhan beserta dengan kita, seperti Yohanes Pembaptis disertai oleh Tuhan, demikian juga setiap kita yang ada di tempat ini disertai oleh Tuhan dalam segala sesuatu. Pak, tapi saya sedang tekor, tapi saya sedang rugi, tapi saya sedang bangkrut, tapi saya sedang mengalami banyak hal dalam hidup saya yang membuat saya jadi kepahitan. Tapi tenang, selama ada Tuhan dalam hidup kita, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, sebab Tuhan sanggup menyediakan makanan, minuman yang terbaik dalam hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Nah, karena itu hari ini Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa Allah menggendong kita seperti seorang ibu. Dia tidak mungkin memberikan makanan yang beracun kepada anak-anaknya. Yang namanya juga memberikan ASI. ASI itu adalah minuman yang terbaik di seluruh dunia. Karena itu kalau ada ibu-ibu hamil di tempat ini, ya, yang sedang mau mengandung, dengarkan ini, kasihlah minuman yang terbaik itu selama Tuhan masih memberi. Sebab apa? Sebab itulah asupan yang terbaik sesungguhnya yang disediakan oleh Tuhan kepada manusia. Amin. Yang selanjutnya, yang keempat. Nah, ini sering kita dengar, tapi sesungguhnya makna yang sama dengan yang tadi. Allah tinggal di dalam umatnya. Dalam Yohanes 15 ayat yang keempat bilang gini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya apa? Bahwa Allah ada di dalam setiap kita. Itulah sebabnya Yesus naik ke surga sehingga dia memberikan Roh Kudusnya. Yesus terbatas hanya di Israel. Ya. Yesus hanya terbatas di sekitar tanah Kanaan. Tapi ketika Yesus naik ke surga, dia mencurahkan Roh-Nya kepada orang-orang percaya di seluruh dunia, dimanapun dan kapanpun kita sanggup mengatakan kepadanya, ya Abah, ya Bapa. Sebab apa? Sebab dia ada di segala kondisi, bahkan di dalam hidup kita. Bilang sama-sama saya, Yesus ada tinggal di dalamku. Yesus ada di dalamku. Aku tidak perlu takut. Aku tidak perlu Aku takut. tidak perlu khawatir. Aku tidak perlu Aku khawatir. tidak perlu cemas. Aku tidak perlu Sebab cemas. Allah ada tinggal di dalam aku. Sebab Allah ada tinggal dalam aku. Masalahnya kita mau nggak Yesus tinggal di dalam hidup kita? Mau. Mau nggak diperintah oleh Tuhan dalam kehidupan kita? Nanti kita akan dengarkan lagi firman Tuhan. Yang selanjutnya, oke. Apa dan bagaimana penyertaan itu? Yang pertama, tanpa penyertaan Tuhan, kita dalam keadaan bahaya. Betul. Tanpa penyertaan Tuhan, Simpson yang besar itu, yang gede itu, yang bisa mengalahkan singa, hancur juga. Yang bisa mengalahkan bangsa Filistin dalam sekejap mata, hancur juga. Perhatikan bersama-sama bahwa penyertaan Allah itu sangat penting bagi hidup kita. Karena itu jangan pernah lepas dari, jangan pernah lepas. Sebab apa? Sebab Simpson yang sehebat itu pun bisa jatuh, ya, melawan musuh-musuhnya dan jatuh ke dalam dosa. Karena dia ingin lepas dari awasan bapak dan mamanya. Dia ingin lepas bahkan daripada kuasa Tuhan. Tapi akhirnya, puji Tuhannya, di akhirnya kembali lagi, walaupun dengan apa? Dengan kematian. Saul ya. Saul.
Saat roh Allah meninggalkan Saul, ya betul. Saat roh Allah meninggalkan Saul, maka roh jahat menunggu dan menyusahkan dia. Itulah sebabnya Daud mengatakan, biarlah rohmu jangan meninggalkan aku. Dia tahu betapa rentannya kehidupan ini. Ketika roh Allah meninggalkan dia, jatuh dalam dosa. Demikian juga setiap kita yang ada di tempat ini. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah tinggalkan. Karena bahaya besar nanti di sekitar kita penuh dengan bahaya. Apalagi di kota Cengkareng ini. Wow. Ya kan? Apalagi di kota besar seperti ini. Kita tidak mau dekat, tapi dia malah nyosor. Iya. Kita maunya lari, tapi dia lebih kencang lagi ngejar kita. Ada banyak dosa di sekitar kita yang sebenarnya kita tidak mau, orang Kristen tidak mau, tapi dia datang dengan bentuk-bentuk yang aneh-aneh. Hari ini Tuhan mengajarkan kita, ayo jangan sempat kita meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena orang besar seperti Simson, seperti Saul saja bisa jatuh, apalagi kita. Katakan amin. Saat Tuhan Yesus memberi kebebasan kepada Yudas Iskariot ya, melakukan apa saja, maka iblis menguasai hidupnya. Dalam Yohanes 13 ayat yang ke-27. Coba perhatikan bersama-sama ayat ini. Dan sesudah Yudas, yang dimaksud ini adalah Yudas Iskariot, sebab ada Yudas yang lain-lain kan, tapi ini Yudas Iskariot menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Bayangkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dia lagi ada di ibadah, dia bisa kerasukan. Dia ada lagi bersama-sama dengan Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus, bilang sama Tuhan Yesus. Apalagi Abednego. Jadi artinya gini Bapak Ibu, artinya begini Bu Gembala. Sorry, saya tidak bilang bahwa gereja di tempat ini ada yang seperti itu. Ada kadang-kadang jemaat yang kelihatannya tahu-tahunya di luar gitu. Ada. Buktinya Pak Yudas Iskariot dekat loh. Bahkan dia bendahara. Dia tahu segala sesuatu keuangannya Tuhan Yesus. Tapi dia bisa berkhianat. Kenapa? Karena dia membuka celah iblis masuk dalam hidupnya. Wow. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, begini, saya mau jelaskan bahwa dalam berkeluarga kadang-kadang begitu. Kita mau pasangan hidup kita selaras dengan kita, tapi fakta di lapangan tidak. Karena itu jangan membuka celah. Dia bisa, kenapa saya tidak? Oh jangan. Kata-kata seperti itu harus dihapus. Katakan amin. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yes. Apalagi seperti yang kita alami saat ini. Wah, udah. Kalau Kristenan makin ditekan, biasanya kata Gus Dur, ya kan? Kata Gus Dur, makin berdua. Karena itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ayo jangan pernah lepas dari yang namanya penyertaan Tuhan. Yang selanjutnya, yang kedua, apa yang keuntungan daripada penyertaan Tuhan? Wow, ini saya dapatkan baru 3 ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan bisa dapat lebih banyak lagi. Kenapa? Karena makin kita menafsirkan Alkitab, makin banyak saja pemahaman yang bisa kita dapatkan untuk kehidupan kita. Yang pertama, penyertaan Tuhan membuat Yusuf berhasil. Bilang sama-sama, Yusuf berhasil. Karena penyertaan Tuhan. Ya, walaupun dia ganteng, walaupun dia punya mimpi di zaman mudanya, tapi kalau tidak disertai Tuhan, tidak juga. Walaupun kita mimpinya mimpi besar, walaupun itu kita dapatkan mimpinya dari Tuhan, tapi kalau kita tidak disertai oleh Tuhan, maka mimpi itu hanya sekedar mimpi. Mimpi di siang bolong. Tapi kalau impian itu disertai dengan penyertaan Tuhan dan melibatkan Tuhan di dalam impian kita, melibatkan Tuhan dalam semua rencana-rencana kita, percaya atau tidak, suatu kali impian kita pasti digenapi. Katakan amin. Seperti yang dialami oleh Yusuf dalam Keluaran Kejadian 39 ayat yang kedua berkata, coba
Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Sekali lagi, yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Jadi artinya penyertaan Tuhanlah yang buat Yusuf seperti itu. Wow, luar biasa. Walaupun kondisi keadaan negara kita ini sedang tidak baik-baik saja menurut orang, tapi bagi orang percaya yang percaya kepada Tuhan, kita harus bilang sama-sama bahwa keadaan negaraku baik-baik saja. Bilang sama-sama, baik-baik saja. Baik-baik saja. Bahkan firman Tuhan berkata, bahkan di tengah-tengah kesulitan, orang-orang Kristen atau orang-orang percaya akan muncul, bersinar. Seperti firman Tuhan di dalam Lukas 1 ayat berapa tadi itu ada, saya baca sebelum kita membaca ayat yang ke-66. Dia bersinar seperti cahaya terang benderang menyinari sekelilingnya. Itulah orang Kristen yang disertai oleh Tuhan. Katakan amin. Itulah Yusuf yang disertai oleh Tuhan. Amen. Dia bukan hanya memberkati keluarganya, tapi juga dia memberkati seluruh negeri Mesir. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan. Betapa hebatnya, betapa beruntungnya orang yang disertai oleh Tuhan. Yang ketiga, yang selanjutnya, penyertaan Bapa membuat Yesus melakukan mujizat. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 5 ayat yang ke-17. Ayo kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan atau Bapa menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penyertaan Tuhan kita bisa mengalahkan segala sesuatu. Kita bisa mengalahkan segala masalah dalam hidup kita. Dengan penyertaan Tuhan kita bisa menjadi pemenang. Bahkan firman Tuhan berkata lebih dari pemenang. Kenapa lebih dari pemenang? Kira-kira Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan tahu nggak? Kenapa orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan lebih daripada pemenang? Kira-kira apa jawabannya? Oh ini, sorry ya Om ya. Ini regu ayam, regu A, sini regu B. Kira-kira kenapa orang percaya disebut lebih daripada pemenang? Karena kita ada bersama dengan Tuhan Yesus. Yes, mantap. Ya, ada lagi yang lain yang paling ujung kali. Supaya tidak ngantuk. Ini baru jam 8 loh. Jangan ngantuk juga. Ada? Oke, biar cepat. Regu B. Kenapa orang Kristen atau orang percaya disebut lebih daripada pemenang? Beda, cepat jangan lama-lama. Kenapa? Karena gini. Yesus yang berjuang, Yesus yang berkorban di kayu salib, kita yang menang. Gak ngapa-ngapain sesungguhnya kita, tapi Tuhan memberikan kemenangan. Kenapa? Karena dia telah mengalahkan maut. Dia telah mengalahkan segala sesuatunya dan dia menang. Kita gak ngapa-ngapain, tapi kita menang. Itu namanya kita lebih dari pemenang. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kepada kita yang luar biasa. Jadi kalau kita menyadari bahwa hebatnya orang Kristen lebih daripada pemenang. Kenapa? Kadang-kadang kita lupa dengan itu. Tapi ada lagi loh yang lebih dari pemenang. Bukan hanya orang Kristen. Ada ibu-ibu. Serius. Ini kan Matt Tyson berantem. Ini Matt Tyson baru itu ya. Tanding dengan Paul siapa tuh? Jack Paul ya. Berantem. Saya nggak tahu siapa yang menang. Jack Paul ya. Dulu dia sering menang. Taruh dulu. Berantem. Matt Tyson yang menang. Kira-kira yang paling lebih menang siapa? Istrinya. Nggak ngapa-ngapain dapat duit. Betul kan? Bercanda. Jangan kasih tahu sama istri saya. Supaya tidak pegang-pegang. Haleluya. Oke, sekarang kita masuk saja langsung yang terakhir. Bagaimana penyertaan Allah atau Immanuel menjadi kenyataan dalam hidup kita? Yang pertama, yakin
ya, yakin sepenuhnya tuntunan Allah, Roh Kudus lewat firman dan doa. Kenapa lewat firman dan doa? Siapa di antara kita yang pernah melihat Tuhan? Coba angkat tangannya. Saya belum juga sih. Mungkin lewat mimpi, lewat audible, misalnya pada saat berdoa. Siapa? Saya pernah dengar. Pernah ya? Ya. Puji Tuhan, waktu itu sesuatu yang luar biasa itu. Jadi artinya berkat Tuhan lebih dari pada Om. Tapi hari ini saya mau mengatakan kepada kita bisa melihat Tuhan lewat apa? Firman-Nya. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama. Apa? Pada mulanya Firman itu. pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita ingin melihat Tuhan, bacalah firman-Nya. Itu yang saya maksud. Jangan susah-susah, jangan bilang, aduh pokoknya saya pengen melihat Tuhan. Nanti kalau pengen melihat Tuhan, sorry ya, lewat kematian dong. Mau? Kalau mau ya kita doakan sekarang. Tapi kan nggak ada yang mau kan. Walaupun kita orang Kristen, ya kan, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ada lagi lagunya, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Tapi saya mau nanya, siapa di antara kita yang mau cepat-cepat ke surga? Nggak ada yang angkat tangan. Kenapa? Karena memang indahnya hidup. Tapi kalaupun Tuhan manggil kita, oke. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita, ketika kita ingin melihat Tuhan, lihatlah, bacalah firman-Nya. Seriuslah. Itu yang akan membuat kita mengubah hidup kita. Itu yang akan menyertai perjalanan hidup kita. Yang selanjutnya, kita harus taat dan dengar suara Tuhan. Dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-27, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada apa? Lemak domba jantan. Bukan berarti waktu kita datang ke gereja Tuhan di tempat ini, kita udahlah, kata Pak Adet, kata Pak Adet pula gitu. Lebih baik mendengarkan, udah mendengarkan saja. Nanti persembahan persepuluhan nggak usah. Salah juga tuh. Jangan dengerin korban-korban yang nggak bertanggung jawab. Saya tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kalau mau beri persembahan persepuluhan, kasih. Nggak usah diprotes-protes. Kenapa? Karena ketika kita memberi, kita yang diberkati, bukan pendeta. Betul, bukan gembala. Kalau kan kita mau mentaati firman Tuhan, lakukan. Ketika kita melakukan, kita yang diberkati. Katakan amin. Nah, hari ini Tuhan mengatakan kepada kita, dengar. Itulah sebabnya kita ada di tempat ini. Setelah memuji menyembah Tuhan, jangan ngantuk. Jangan ngantuk. Kenapa? Karena level yang pertama, pujian penyembahan tadi yang dibawa oleh Ibu Ukren, saya merasa kayaknya ada di surga nih. Aduh, Tuhan Yesus luar biasa. Aduh, suaranya kayak orang itu, kita buta lagi. Wah, keren sekali ya. Luar biasa. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita, setelah kita memberikan suara kita kepada Tuhan supaya Tuhan dengar, hari ini gantian dong. Yesus mau berfirman kepada kita, dengarkan suaranya. Kadang-kadang kita nggak cincai. Kita mau, pokoknya suara saya Tuhan kayak anak kecil, kayak anak saya. Pak minta duit, Pak minta duit. Giliran kita bilang, nah sebentar, nggak mau, pokoknya minta duit. Aduh, itu nggak cincai namanya. Hari ini kita adalah anak-anak Tuhan. Bilang sama-sama, saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Saya harus dengarkan suara Tuhan. Saya harus dengarkan suara Makanya Tuhan. semua ini, saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Saya harus dengarkan suara Tuhan. Saya harus dengarkan suara Tuhan. Semua, saya anak Tuhan. Saya harus dengarkan suara Tuhan. Saya harus dengarkan suara Tuhan. Itu namanya anak Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah anak Tuhan, kita harus dengarkan suara Bapa kita. Lalu firman Tuhan. Siapapun saya, siapapun kita, termasuk saya ini yang tidak ada apa-apanya, ya kan? Dengarkanlah. Kenapa? Karena firman Tuhan disampaikan kepada siapa saja dan melalui siapa saja. Itulah hebatnya Daud. Daud ditegur oleh nabi yang tidak terkenal, Nabi Nathan. Nabi Nathan hanya muncul pada saat Nabi Daud hidup.
Selanjutnya tidak pernah kedengaran lagi. Tapi ketika suara Tuhan bersuara kepada Daud melalui Nathan, dia bertobat. Dan aku yakin dan percaya, itulah juga jemaat GB Theophila. Walaupun yang kecil ini yang bersuara, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dengarkan. Karena ini suara Tuhan. Yang terakhir, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istri. Ini narasi tentang Natal. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita sebelum hari Natal. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita, ya harus kita lakukan. Bukan hanya manis kau dengar, tapi nggak dilakukan. Enak kan kalau kita nyanyi, biarlah manis kau dengar, Tuhan manis. Kayak kata, iya kan? Tapi nggak melakukannya, sama aja. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Kadang-kadang orang Kristen tidak di sini lagi, tidak di sini, di semua. Hanya mau mendengarkan. Tadi firman Tuhannya apa ya? Itu tentang apa namanya? Tentang badut itu, ya tentang si yang kayak alatnya gede itu. Terus isinya apa? Tadi isinya apa ya? Percaya atau tidak? Ini menurut survei. Mudah-mudahan ini betul. Setengah jam dari sini nih, orang-orang Kristen sudah melupakan firman Tuhan. Mudah-mudahan tidak di sini ya. Betul, setengah jam dari sini. Itulah sebabnya kita perlu komunitas. Apapun sebutannya, mungkin ada yang bilang familia Alta, ada yang bilang kelompok sel, ada yang bilang banyak macam. Tapi itulah pentingnya. Kenapa? Karena setelah firman Tuhan disampaikan pada hari Minggu, nanti di hari-hari biasa, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, atau hari-hari yang lain, diulang lagi. Karena memang kebiasaan manusia itu lupa. Bahasa kerennya lali. Iya, lali. Lupa. Kalau duit nggak lupa. Tapi kalau suara firman Tuhan kadang-kadang lupa, nggak di sini. Ada kadang-kadang. Karena itu waktu firman Tuhan disampaikan, oh kita ingat, oh ya saya harus mengampuni orang lain. Kenapa? Karena firman Tuhan kan berkata kemarin yang disampaikan oleh hambanya Bu Gembala kami, ampunilah orang lain ya sebagaimana Tuhan mengampuni kamu. Itu yang membuat kita, oh iya ya. Siapa yang diberkati? Kita. Tuhan yang diberkati, kita yang diberkati. Ketika kita melakukan firman Tuhan, itulah sebabnya mari terus ada dalam rencana Tuhan. Supaya apa? Supaya penyertaan Tuhan itu betul-betul nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, biarlah firman Tuhan yang hamba sampaikan pada saat hari ini tidak berlalu dengan begitu saja. Kami tahu bahwa Engkau senantiasa beserta dengan kami. Firman Tuhan berkata bahwa Engkau menyertai kami sepanjang masa, sampai Tuhan memanggil kami ke dalam ribaanmu. Wow Tuhan, firman Tuhan pada saat hari ini betul-betul mengingatkan kami betapa besar kasih-Mu kepada kami. Bahkan lebih daripada seorang ayah, lebih daripada seorang ibu, lebih daripada seorang penjaga yang dibayar untuk menjaga kami. Dahsyat Tuhan, Kau menyertai kehidupan kami. Biarlah hari ini firman Tuhan yang hamba sampaikan boleh ada dalam hidup kami. Itu boleh tertanam, berakar, berbuah, dan menghasilkan buah yang tetap. Berkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang bersedia mendengarkan firman Tuhan yang hamba sampaikan. Namamu dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.